Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan. Di sini kami akan membuat tugas pendidikan anti korupsi. Saya Muhammad Fahrul dan anggota saya Muhammad Ilham, Atlina, Rekanatul, dan Zahara. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tapi dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Dalam video kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah nyata seorang ibu penjual kue yang terkena kasus praktik korupsi. Semoga video ini dapat mengedukasi kita dan membuka mata hati kita bahwa dampak korupsi sangat besar hingga ke masyarakat kecil. Kita sering mendengar tentang kasus-kasus korupsi besar di televisi, di media sosial, atau di berita nasional. Angka-angkanya fantastis, melibatkan jabatan tinggi, dan kerap terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi tahukah kamu, korupsi tidak selalu terjadi di gedung-gedung mewah atau kantor-kantor besar? Dalam video ini, kita akan mengenal seorang ibu penjual kue sederhana yang menjadi korban dari korupsi kecil-kecilan. Bukan soal uang miliaran, tapi soal hak yang dirampas. Meskipun nilainya tidak seberapa, korupsi tetaplah korupsi. Ia merampas hak, menghancurkan kepercayaan, dan menanamkan luka sosial yang tak terlihat. Korupsi kecil kalau dibiarkan akan tumbuh, menjalar, dan menjadi budaya. Sudah waktunya kita membuka mata, mendengar suara dari bawah, dan mulai peduli. Karena perubahan yang besar seringkali dimulai dari kesadaran akan hal-hal kecil. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahara Fadilah dan nama Ibu siapa? Nurani. Saya langsung saja mulai mewawancarai Ibu. Bisa Ibu ceritakan sejak kapan mulai berjualan kuenya? Untuk berjualan kue, Ibu sudah mulai dari tahun 2009. Apa alasan Ibu memilih berjualan kue sebagai mata pencaharian? Awalnya sih ini ya dari arisan gitu kan, terus mereka suka gitu kan, jadi karena jiwa bisnis bergelora, jadi kenapa tidak gitu, coba dipasarkan, dan ya udah coba nitip ke berbagai warung gitu, dan alhamdulillah baik itu respon pasarnya. Selama berjualan, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi? Paling karena kadang-kadang kan jualan nggak harus laku semua kan, ada kalanya nggak laku gitu, yang maksudnya nggak sampai habis jualannya. Apakah selama berjualan Ibu pernah merasa terkena dampak dari praktik korupsi? Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa menjadi korban atau terdampak? Oh iya, ada. Contohnya ini, misalkan nih, kan kalau kita nitip, terus nanti dari penjual itu kan berapa penjualan yang laku berapa gitu kan. Dari pembayaran itu misalnya kan ada receh nih 5.200 misalkan. 200 itu mereka langsung potong tanpa basa-basi gitu, jadi cuma ngasih 5.000 itu kan sudah termasuk korupsi ya. Kecuali kadang-kadang kita memang kurang 200, oh yaudah nggak apa-apa, itu kan dari kejelasan kita kan. Tapi kadang-kadang kita langsung potong 400 gitu, potong 500 kadang malah. Jadi seperti itu kadang nggak ikhlas sih kalau langsung potong gitu kan. Nah, apakah kenaikan harga bahan-bahan kue menurut Ibu berkaitan dengan korupsi di pemerintah? Kurang tahu sih kalau itu kan, Ibu kurang mengikuti ya. Cuman bisa jadi kadang-kadang dari jadi terjadi kenaikan, mungkin kenaikan harga karena para spekulan atau seperti itu. Apa dampak paling besar yang Ibu rasakan terhadap usaha Ibu karena korupsi itu? Misalnya penurunan pembeli, naikkan modal atau lainnya? Itu biasanya dari kenaikan harga bahan. Kenaikan harga bahan kan kita nggak bisa jual lebih tinggi, kadang-kadang kan otomatis kan, kadang apalagi kalau sampai nggak laku, otomatis kan nggak ada, sedikit lah keuntungannya.
atau enggak kadang-kadang kalau naik harga itu dampaknya tuh biasanya naik harga ya, kenaikan harga misalkan kadang sebelum naik harga itu barang langka, nah kita harus nyari-nyari bahannya harus kemana, kadang-kadang nggak ada di satu toko dua toko gitu. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian yang besar akibat hal itu? Alhamdulillah sih nggak sampai besar kerugiannya. Pernahkah Ibu melapor ke pihak berwenang atau mencari bantuan, bagaimana tanggapannya? Tidak sih, karena ini kan skala kecil ya, skala kecil, jadi ya sudahlah, kerugiannya tanggung sendiri. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil seperti Ibu agar korupsi bisa dicegah atau dilawan bersama? Kalau saya sih sejauh ini yang karena perilaku korupsi tadi kan, paling kalau misalkan ditegur pemilik lapaknya itu nggak bisa, malah marah mungkin biasanya feedbacknya kan, jadi ya sudah kita stop aja gitu, daripada kita nggak ikhlas dia pun supaya itu nggak berkah itu jalannya kan. Sekian dari wawancara saya bersama Bu Nurani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nurani mulai berjualan kue sejak tahun 2009. Awalnya beliau membuat kue hanya untuk kepentingan arisan saja. Karena kue buatan beliau sangat banyak peminatnya, ia terdorong untuk memasarkan dan menjualnya ke warung-warung. Menurut beliau, tantangan terbesar saat penjualan ialah saat dagangan tidak laku habis terjual. Ia juga pernah merasa dirugikan oleh pemilik warung tempat ia menitipkan dagangannya, yang memotong hasil penjualan tanpa izin atau penjelasan, misalnya dari 5.200 menjadi 5.000. Ia menganggap tindakan seperti ini sebagai bentuk kecil dari korupsi. Selain itu, kenaikan harga bahan baku juga menjadi tantangan karena tidak selalu bisa diikuti dengan kenaikan harga jual yang akhirnya mengurangi keuntungan. Meskipun tidak mengalami kerugian besar karena berskala kecil, namun Ibu Nurani tetap terkena dampak praktik dari sifat yang tidak jujur dan fluktuasi harga. Nah, ia juga menyarankan kepada pedagang kecil sepertinya untuk tidak bekerja sama dengan pihak yang tidak jujur sebagai cara sederhana untuk melawan korupsi. Pembelajaran yang bisa diambil dari cerita Ibu Nurani bahwasannya korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar, namun bisa terjadi juga dalam hal kecil. Seperti halnya memotong hasil penjualan tanpa izin, karena hal tersebut adalah bentuk ketidakjujuran dan sangat merugikan bagi orang lain. Dalam pendidikan anti korupsi, kita diajarkan pentingnya kejujuran, bertanggung jawab, dan transparansi. Dari cerita Ibu Nurani juga menunjukkan sikap tegas bahwa ia tidak akan bekerja sama lagi dengan pihak yang tidak jujur. Ini menunjukkan bahwasannya siapa saja bisa ikut serta dalam melawan korupsi dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa dan calon pendidik sudah saatnya menjadi bagian dari perubahan. Mari kita tolak segala bentuk korupsi dari diri kita sendiri. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.